Saya Ferdian Agustiana, selamat datang di channel saya. Pernah dengar bahwa competitive advantage adalah salah satu hal yang bisa mendatangkan kesuksesan bagi bisnis? Tapi sebenarnya apa ya sih yang dimaksud dengan competitive advantage itu, atau biasa kita sebut CA? Dan kenapa sih kita perlu menerapkan competitive advantage dalam satu organisasi atau perusahaan? Pada tahun 1985, Profesor Harvard Business School Michael Porter menuliskan Competitive Advantage, sebuah buku bisnis yang menjabarkan tentang definisi competitive advantage. Dalam bukunya, Porter menjelaskan bahwa sebuah perusahaan harus menciptakan tujuan, strategi, dan operasi yang jelas untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Jadi apa itu competitive advantage? Michael Porter dalam bukunya menyatakan bahwa keunggulan bersaing adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Keunggulan kompetitif berasal dari kemampuan perusahaan untuk memanfaatkan kekuatan internalnya untuk merespon peluang lingkungan eksternal sambil menghindari ancaman eksternal dan kelemahan dari internalnya perusahaan tersebut. Isu tentang keunggulan bersaing menjadi sangat populer setelah Porter mengembangkan konsep tersebut. Nah, kenapa setiap perusahaan itu harus memiliki keunggulan bersaing atau competitive advantage? Kita coba bahas ya. Competitive advantage sangat penting bagi bisnis karena termasuk salah satu faktor yang berpengaruh dalam kesuksesan bisnis jangka panjang. Ada berbagai macam alasan saat sebuah bisnis mampu mengungguli kompetitor, tentunya tidak hanya ada potensi kenaikan pendapatan, tetapi pertumbuhan bisnis juga bisa meningkat. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana organisasi itu menerapkan competitive advantage? Dalam dunia bisnis, Anda tidak boleh menganggap remeh persaingan dalam dunia bisnis. Anda harus yakin dan menyadari bahwa kompetitor terus mengawasi pergerakannya, sehingga bisa memanfaatkan momentum tertentu untuk mengalahkan Anda. Untuk menerapkan competitive advantage dalam sebuah perusahaan dapat dilakukan dengan pendekatan eksternal maupun internal. Jadi untuk eksternal, saya akan coba bahas mengenai teori Five Force Porter. Teori Five Force Porter merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kekuatan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal dari perusahaan. Sedangkan untuk analisa kondisi internalnya, kita juga mengenal dalam kerangka VRIO yang membantu bisnis mengidentifikasi keunggulan dan sumber daya yang memberikan keunggulan kompetitif. Kita coba bahas satu-satu. Untuk Five Force Porter, yang pertama adalah ancaman dari pendatang baru. Ancaman pesaing tidak hanya datang dari para kompetitor lama. Seiring dengan perkembangannya, muncullah kompetitor baru. Masuknya pemain baru dalam industri akan membuat persaingan menjadi ketat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunnya kinerja dari perusahaan kita. Hal ini berkaitan dengan seberapa mudah pendatang baru untuk ikut berkompetisi dalam persaingan usaha. Yang kedua, ancaman produk atau jasa pengganti merupakan barang atau jasa yang dapat menggantikan produk sejenis. Adanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang didapat dari satu industri. Makin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, makin ketat pembatasan laba dari suatu industri, sehingga semakin banyak ragam barang dan jasa. Terciptanya produk pengganti juga mempengaruhi pendapatan bagi perusahaan kita.
Hal ini berkaitan dengan apakah konsumen memiliki pilihan lain terhadap produk yang ada. Lalu selanjutnya, kekuatan tawar-menawar pembeli atau bargaining power of buyers. Daya tawar pembeli pada industri berperan dalam menekan harga untuk turun, serta memberikan penawaran dalam hal peningkatan kualitas ataupun layanan lebih, dan membuat kompetitor saling bersaing satu sama yang lain. Hal ini berkaitan dengan kemampuan konsumen untuk mempengaruhi harga jual barang sehingga menjadi lebih rendah. Selanjutnya, kekuatan tawar-menawar pemasok, bargaining power of supplier. Itu juga akan mempengaruhi dari organisasi kita. Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar-menawar terhadap pembeli dalam industri dengan cara menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk atau jasa yang dibeli. Perusahaan berusaha untuk mendapatkan harga semurah mungkin dengan kualitas yang tinggi. Jika perusahaan memperoleh pemasok yang demikian, maka perusahaan tersebut akan memperoleh kompetisi yang baik dibandingkan dengan pesaingnya. Selanjutnya, persaingan dalam industri sejenis. Persaingan antar pesaing dalam industri yang sama ini menjadi pusat kekuatan persaingan. Kompetitor dalam hal ini adalah industri yang menghasilkan serta menjual produk sejenis yang bersaing memperebutkan pasar yang sama. Kompetisi yang terjadi dalam industri sejenis biasanya terjadi dari segi harga, kualitas, produk, layanan purna jual, yang semua hal tersebut membentuk nilai tersendiri di benak konsumen. Semakin banyak kompetitor, perusahaan akan semakin bekerja keras untuk memenangkan persaingan. Untuk aspek internal, kita biasa menyebut dari theoretical RBV atau resource based view. Mungkin teman-teman biasa tahu juga terkait dengan konsep FRIO atau FRIO atau biasa disebut juga FRIN, yang isinya adalah valuable, rare, immutable, organizations atau non-substitute. Pendekatan analisis yang disebut resource based view atau RBV menekankan peningkatan keunggulan bersaing yang berasal dari sumber daya strategis organisasi. Ini diperkenalkan oleh Bernie tahun 1991. Sumber daya dapat berupa berwujud ataupun tidak berwujud, tangible maupun untangible. Sumber daya berwujud adalah aset fisik yang dimiliki perusahaan seperti produk, pabrik, dan peralatan. Sumber daya tidak berwujud di sisi lain tidak secara fisik ada, namun mereka memberikan nilai yang signifikan seperti pengakuan nama merek, reputasi, paten, teknologi, atau pengetahuan dalam pemasaran. Valuable. Pertanyaan pertama adalah, kerangka analisisnya adalah apakah perusahaan memiliki sumber daya yang menambah nilai dalam memanfaatkan peluang dan bertahan dalam menghadapi ancaman. Jika jawabannya dari pertanyaan tersebut adalah iya, maka sumber daya dapat diasumsikan sangat berharga. Selain hal tersebut, resource atau sumber daya juga berharga jika sumber daya mampu meningkatkan nilai yang dirasa pelanggan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan diferensiasi atau penurunan harga produk. Jika sumber daya perusahaan tidak dapat memenuhi kondisi ini, maka perusahaan memiliki kelemahan dalam keunggulan kompetitif. Hal ini penting untuk terus ditinjau karena perubahan secara internal dan eksternal yang terjadi secara terus-menerus. Rare. Sumber daya yang hanya bisa diperoleh oleh satu atau sangat sedikit perusahaan merupakan sumber daya yang dianggap langka. Jika sumber daya dapat dikatakan langka atau rare dan berharga, maka perusahaan memiliki keunggulan kompetitif sementara. Di sisi lain, beberapa perusahaan memiliki sumber daya yang sama menggunakan kemampuan tersebut dalam cara yang sama. Maka perusahaan dapat dikatakan memiliki keunggulan kompetitif paritas atau competitive parity. Hal ini
Karena perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang sama untuk menerapkan strategi yang sama dan tidak ada organisasi dapat mencapai kinerja yang unggul. Selanjutnya, inimitable atau tidak dapat diimitasi. Sumber daya yang memiliki biaya tinggi akan sulit ditiru, dibeli dan digantikan oleh perusahaan pesaing. Dalam hal ini, imitasi perusahaan pesaing memiliki dua cara, yaitu dengan cara langsung meniru dan menduplikasi sumber daya dan menyediakan produk atau jasa sebanding. Jika perusahaan memiliki sumber daya yang berharga, langka, dan mahal untuk ditiru, maka perusahaan tersebut dapat kita asumsikan sebagai perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya, organizations atau non-substitute. Sumber daya itu sendiri tidak memberikan keuntungan apapun bagi perusahaan jika tidak terorganisir untuk menangkap nilai dari mereka. Sebuah perusahaan harus mengatur sistem manajemen, proses, kebijakan, struktur, budaya organisasi untuk dapat sepenuhnya menyadari potensi yang berharga, langka, dan mahal agar dapat mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya, bagaimana cara perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing? Porter meneliti ratusan perusahaan untuk mengidentifikasi 3 cara perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing, yaitu cost leadership, diferensiasi, dan fokus. Cost leadership artinya perusahaan memberikan nilai yang standar dengan harga yang lebih rendah. Perusahaan melakukannya dengan terus meningkatkan efisiensi operasional, misalnya dengan membayar upah atau gaji karyawan yang lebih rendah. Beberapa perusahaan mengkompensasi upah yang lebih dengan menawarkan fasilitas tidak berwujud, seperti opsi saham, tunjangan, atau peluang promosi. Sementara lainnya mengambil keuntungan dari surplus tenaga kerja tidak terampil. Seiring pertumbuhan bisnis ini, mereka dapat mendapatkan manfaat dari skala ekonomi, kemudian mampu membeli dalam jumlah besar. Yang kedua, diferensiasi. Diferensiasi berarti perusahaan memberikan manfaat yang lebih baik. Sebuah perusahaan dapat mencapai diferensiasi dengan menyediakan produk yang unik atau berkualitas tinggi. Yang ketiga adalah memasarkan dengan cara yang menjangkau pelanggan dengan lebih baik. Perusahaan dengan strategi diferensiasi dapat menyasar harga premium, di mana biasanya margin yang dimiliki jauh lebih tinggi. Perusahaan biasanya mencapai diferensiasi dengan inovasi, kualitas, atau layanan pelanggan. Inovasi berarti mereka memenuhi kebutuhan yang sama dengan cara yang baru. Ini kita coba ambil contoh. Kita bisa menemukan atau bisa kita melihat produk-produk dari Apple. iPhone yang diciptakan oleh Apple sangat inovatif karena menjadi handphone dengan kekuatan komputer. Karena yang dititik beratkan adalah kualitas, berarti harga dari produk yang ditawarkan jauh lebih tinggi. Selanjutnya, fokus. Kunci dari strategi fokus yang sukses adalah memiliki target pasar yang sangat spesifik. Misalnya, bank komunitas menggunakan strategi fokus untuk mendapatkan competitive advantage. Mereka mendarikkan bisnis kecil, lokal, atau individu yang memiliki tingkat kekayaan tinggi. Target audiens mereka menyukai layanan yang spesial yang tidak dapat diberikan oleh bank-bank besar. Dan para pelanggan rela membayar sedikit lebih mahal untuk mendapatkan layanan ini. Jadi contoh di atas adalah bank-bank dengan target market bagi para orang-orang kaya. Competitive advantage membutuhkan waktu dan pengembangan untuk diperoleh. Namun ketika perusahaan berhasil untuk menempatkan dirinya pada posisi yang menguntungkan, hal itu dapat mengarah kepada keberlangsungan bisnis yang bagus. Ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan dari ulasan di atas. Competitive advantage adalah hal yang memiliki peran penting dalam bisnis karena bisa berpengaruh pada kesuksesan yang diraih. Membuat competitive advantage tidak bisa secara instan. Semua membutuhkan proses, strategi, dan juga pengembangan. Namun sebuah perusahaan yang berhasil mendapatkannya dapat memperoleh margin yang lebih tinggi dan keberlangsungan bisnis berjalan dalam jangka panjang. Bagaimana dengan kamu dan bisnismu? Sudahkah menemukan keunggulan dalam bersaing yang menjadikan perusahaan kita atau perusahaan kamu berbeda dengan kompetitor? Sekian penjelasan video hari ini. Terima kasih, semoga membuat pikiran semakin terbuka.
Sehat luar biasa, sukses selalu, semangat pagi.